Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Isnani Putri Faradila Sandi. I am an English teacher of MTS Al-Amin Palur Mojolaban. Now, I am a student of University Islam Malang, PPG dalam jabatan 2022 Batch 1. Now, I would like to share you about my experience English learning process. It was taken on Wednesday, 5 October 2022. This is my card. And here is my video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class, how are you today? Okay, before we study about our English today, let's pray together. Okay, Safara, please lead the prayer. Amin. Terima kasih, semoga untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar ya, tanpa ada kendala suatu apapun. Okay, before I learn about the topic today, I will attendance your first. Bisna akan absen dulu ya. Aska Latifatun Nisa, Asi Sifa Zahratun Nisa, Aulia Handayani, Afisa Anindya, Kalistani Dia Aspasia, Cika Lutfiana, Daivina Silvia Akila, Ganesa Kinaran M, Kaila Aurelia Sabrina, Nisa Iftitah Rofiah, Reza Devina Maharani, Rizka Yuliana Dewi, Safara Almira Yulaika, Siva Nur Saada, Amalina Firda Husnawati, Madonna Alia Zafira, the last Rahmawati Zaskia. Okay, good. Now, I want you check your class first. Is it clear or not? Coba lihat, cek kondisi kelas kalian, apakah ada kotoran atau sampah. Silakan dicek dulu kanan kirinya. Kalau ada sampah silakan dibuang dulu ke tempat sampah. Nggak ada ya? Ada? Nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Oke. I want to know your feeling today.
What is your opinion about my dress? Pendapatmu tentang saya, pakaian saya hari ini? Oh, it's a good or not? Good, thank you. Nanti di sini kita akan belajar bahasa Inggris ya. Sebelum kita belajar bahasa Inggris, kita nanti biar rileks, Bu Isna mau memberi kalian ini dulu aja, ice breaking dulu ya. Oke, ini. Are you ready? Oke. If I say clap one, you do it. Kalau bisa ngomong clap, tepuk tangan satu. If I say clap two, clap three. Oke, concentration. Oke, konsentrasi ya. Yang saya ucapkan clap one, clap two, clap three, please do it. Do you understand? Oke, good. Clap one, clap two, clap three, clap two, clap three, three. Saya ngomong apa? Three. Oh, berarti semangatnya belum muncul. Belum. Sekali lagi. Biar lebih semangat. Oke. Konsentrasi ya. Ya. Clap two, clap three, clap one, two. Wow. Oke, no problem. Enggak apa-apa. Tapi sudah semangat untuk hari ini ya. Paling enggak kalian sudah happy untuk hari ini. Are you happy now? Oke, good. Untuk pelajaran hari ini, sebelum saya masuk ke pembelajaran hari ini, materi minggu kemarin kita belajar apa? Greeting card. Kalian kemarin belajar tentang greeting card. Disuruh apa kemarin? Pembelajaran kemarin itu kalian suruh ngapain? Membuat kartu. Apalagi? Mengidentifikasikan struktur teksnya ya, fungsi sosial, struktur bahasanya seperti apa. Itu ya kemarin ya. Oke, nah untuk pembelajaran pada hari ini kita nanti akan belajar tentang sesuatu yang baru ya. Tadi kan Bu Ina sudah kasih pertanyaan pada kalian tentang apa tadi? Gimana pendapatmu tentang pakaiannya Bu Isna kan gitu kan? Itu salah satu juga nanti yang akan kita pelajari di materi pada pagi hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai silahkan kalian lihat dulu, kita nanti belajar ini ada tujuannya. Nah ini, silakan dilihat. Tujuan kita nanti belajar pada pagi hari ini adalah kalian nanti bisa mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan yang melibatkan tindakan meminta pendapat serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan yang melibatkan tindakan mengungkapkan pendapat serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik dapat menyusun kembali teks interaksi interpersonal tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan mengungkapkan pendapat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteksnya. Itu nanti kita belajar tentang itu ya. Oke. Mungkin ada yang tanya dulu? Tujuan pembelajaran hari ini nanti kita berusaha untuk menargetkan ketiganya. Ya. Lanjut. Saya mau lihatkan kalian ini dulu. Ada gambar apa ini? What is it? The picture, okay. The picture. What do you think about the first picture? Gambar yang pertama ini. What do you think about it? Beautiful, okay. And then, yang lain selain beautiful? Clean, okay. It is clean. And the next, the right side,
Sebelahnya yang ini, what is it? What is the picture? Car. It is a car. What do you think about this car? Luxury, mewah. What else? Apalagi? It's good. Oke. Nah, ini nanti dari gambar di sini kalian sudah ada gambaran. Nanti kita akan belajar tentang an expression, asking and giving opinion. Jadi nanti hari ini kita belajar tentang mengungkapkan atau meminta pendapat beserta responnya. Bagaimana cara merespon tentang ungkapan opini, ya. Sebelum itu kita pelajari dulu. Silakan kalian lihat video yang saya tampilkan ini. Halo sahabat rumah belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Happy English with me, Asih Prihatin dari SMP Negeri 1 Selonoto, Kabupaten Wonosobo. Okay, are you ready to learn English? Let's start now. Hi, Fandy. Welcome to your new class. Thanks, Mom. Fandy, what do you think about your new class? N. 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 Oke, dari video tadi, Mrs. Anna menanyakan pendapat kepada Fandi, tetapi Fandi tidak bisa menjawabnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menanyakan dan memberi pendapat dalam bahasa Inggris, atau asking and giving opinion. Hi, Mrs. Ask. Hello, Mr. Smith. I have new smartphone. Look at my new smartphone. Wow! Okay, what's your opinion about my new smartphone? In my opinion, it is interesting smartphone. Thank you. You are welcome. Oke, dalam dialog tadi saya menanyakan pendapat dengan pertanyaan what's your opinion about? Dia direspon dengan in my opinion. Itu adalah contoh ungkapan yang is it easy, right? Oke, sekarang kita akan belajar tentang ungkapan meminta dan memberi pendapat yang ketiga. Seperti apa contohnya? Let's check this video now. Hi, Rima. Yeah. I am hungry now. What do you think if we go to the restaurant now? I don't think so. Why? Because it is raining. Oh yeah, we can cook some meals in the kitchen. Okay. Lisa, what do you think if we cook soup? That's good idea. Dari contoh dialog tadi dapat disimpulkan bahwa untuk menanyakan pendapat bisa juga dengan kata what do you think if, kemudian responnya adalah I don't think so jika kita tidak sependapat dengan lawan bicara. Kemudian jika kita sependapat dengan lawan bicara, kita bisa mengatakan oke, atau bisa juga mengatakan that's a good idea. Oke, sahabat rumah belajar, kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini adalah for asking opinion, we can ask what do you think about? What's your opinion about? What do you think if? Kemudian untuk meresponnya adalah I think, in my opinion, I think so, that's good idea, atau jika tidak sependapat dengan lawan bicara kita bisa mengatakan dengan I don't think so. Okay, now let's practice with your friends about asking and giving opinion. Dan jangan lupa to exercise in rumah belajar. Oke. Dari informasi tadi sudah ada gambaran tentang
ini ya, tentang opini ya. Secara garis besarnya tadi, ketika kita ingin menanyakan sesuatu berupa opini kepada orang lain, kita tadi bisa mengucapkan apa? What is your opinion? Ya, selain what is your opinion, apalagi? What do you think about? Apalagi selain itu? What's your comment on? Itu ya. Jadi ada beberapa cara untuk mengungkapkan opini melalui pertanyaan. Terus kemudian untuk ungkapan menjawab atau respon yang ditanya dari temanmu tadi, kita bisa menjawab in my opinion, boleh ya, atau I think, I believe, I feel. Nah itu ketika menjawab atau merespon dari pertanyaan yang bentuknya opini. Selain itu, dalam menjawab opini itu ada yang bentuknya pro dan kontra. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang namanya opini itu pendapat. Jadi tidak harus pendapat itu selalu benar, karena yang namanya pendapat itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ketika kita bilang, kamu setuju nggak? Pendapatmu gimana tentang rumah kita ini? Saya rasa ini terlalu buruk. Boleh enggak? Boleh, karena itu hanya pendapat. Tidak harus, wow rumah ini bagus sekali, saya sangat senang dengan rumah ini. Jadi tidak harus bentuknya yang pro ya, yang harus sesuai dengan keadaan. Kita mau bicara apa itu bisa kita ungkapkan lewat situ ya. Kalau menerima pendapat kita bisa mengucapkan ini ya, ada I believe. Nah itu, kemudian I agree with you, saya setuju denganmu. Atau that's true. Kalau misalnya bentuknya cons atau kontra atau refusing atau menolak ya, itu bisa mengucapkan I disagree. Nah itu ya, I disagree itu tidak setuju ya. Kemudian ada kata yes, boleh menggunakan yes, tapi biasanya diikuti dengan but. But itu tetapi. Jadi ada kata yes, kemudian ditambahi dengan but don't you think. Nah itu berarti itu setuju, namun berarti dia di situ intinya sebenarnya tidak kurang setuju dengan pendapatnya orang lain tadi. Ada lagi mengucapkan misalnya kalau nggak setuju, I can't accept that. Saya nggak bisa menerima itu. Nggak masalah ya. Kemudian ada I have to say not for that. Itu kalau misalnya kita menolak ketika ada pendapat yang menurut kita itu kita tidak setuju. Ya, itu. Kemudian untuk bahasa tadi strukturnya ini ya, struktur dari opininya tadi ini. Kemudian kalau selanjutnya bahasa yang digunakan dalam opini ini ya, yang kita pakai tadi ya, sudah kita pakai ada I think, I suppose, ya, in my opinion itu. Kemudian menggunakan plural and singular, ada a dan kemudian this, their. Nah itu ada speech stress-nya itu ya, ada intonation-nya, ada spelling-nya, ada punctuation, dan ada handwriting-nya. Contoh tadi juga sudah ada di video, ini bisa jelaskan lagi ya, sekali lagi. Kalau dalam bentuk menanyakan pendapat atau meminta pendapat, itu menggunakan dialog yang nomor 1 ya. What do you think about coronavirus? Misalnya, apa pendapatmu tentang virus corona? Berarti nanti si B atau orang lain akan menjawab I think, menurut saya, atau saya berpendapat it is dangerous for us. Itu sangat berbahaya buat kita. Ya, itu kalau dalam bentuk meminta atau menanyakan pendapat. Kalau dialog yang kedua, in the dialogue 2, you can see this is a expression. Ini adalah ungkapan, mengungkapkan sesuatu. Jadi bentuknya itu tidak kalimat tanya, tapi hanya dia mengungkapkan sesuatu dan nanti orang lain akan merespon. Contohnya ini ya, I think our new library is big. Saya rasa perpustakaan kita yang baru ini besar. Nah, responnya gimana? Do you think so? Benarkah demikian? I feel it's more comfortable to read and also tidy. Nah, itu respon dari orang ketika ada yang berbicara. Itu ya. Jadi antara meminta pendapat dan
mengungkapkan pendapat, contohnya seperti itu. Any questions? Ada pertanyaan? Is it clear enough? Sudah cukup paham ya? Atau ada yang mau tanya? Please raise your hand. No? No? Lanjut? Oke, kita lanjut. Nah ini ya. Tadi Bu Ina sudah mengucapkan bahwa dalam struktur opini itu ada yang namanya argumen pro. Pro itu berarti setuju ya. Ada juga berupa argumen cons. Cons itu berarti tidak setuju. Jadi kita bisa memakai salah satu ini. Jadi menurut pendapatmu saja. Kalau kamu setuju berarti masuknya ke pro. Tapi kalau nggak setuju masuknya ke cons. Kita pakai salah satu boleh ya, jadi tidak harus pernyataan yang kita buat itu harus sesuai, tidak. Jadi menurut pendapatmu, yang namanya pendapat itu berarti bisa pro, bisa kontra. Gitu ya dari pemahamannya. Jadi nanti kalau kalian melihat di bentuk pernyataan atau dia bentuknya kalimat tanya, silakan nanti kalian perhatikan lagi sambil belajar lagi. Dan silakan kalian buka juga, tadi di bukuan juga sudah ada, saya suruh buka buku di halaman 7-nya. Bukunya silakan dilihat. Sambil dilihat informasi yang sudah saya berikan di sini. Kalau sudah, oke. Sudah paham ya? Di buku juga sudah sama, sudah paham? Kalau sudah paham, saya akan memberikan soal, tapi kita mengerjakannya dalam bentuk kelompok. Nah, kita buat kelompok dulu ya. Nanti kelompok 1 berada di depan, sini ya. Di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti yang saya panggil silahkan menempatkan diri pada kelompoknya masing-masing. Oke? Untuk kelompok 1, Aska Latifatun, Kalista, Nisa Iftita, Rahmawati. Oke, silahkan masuk ke grup 1. Kemudian grup 2 ada Daivina, Kaila, Reza. Silahkan ke grup 2. Grup 3 ada Aulia, Asisifa, Syafara, Siva Nur Saadah. Silakan. Kemudian for the last group, grup yang terakhir ada Cika, Ganesha, Amalina, Madonna. Oke. I will give you an LKPD for your group. Please discuss with your friends. Saya akan berikan LKPD buat kalian. Nanti silahkan diskusikan untuk tugas yang pertama. Kalian diskusikan dulu bersama temanmu. Silahkan lihat yang pertama, tugas yang nomor 1 dilihat dulu. Oke. Tugas yang pertama, kalian disuruh apa itu? Arrange this jumble expression below into a good dialogue. Apa itu? Menyusun ungkapan-ungkapan yang acak itu ya, di bawah itu menjadi sebuah dialog yang tepat. Yang nomor 1 itu antara siapa dan siapa itu? Rama dan Jenny. Silakan, kira-kira kalau disusun menjadi sebuah dialog yang rapi, yang benar, seperti apa? Silakan didiskusikan dulu dengan temanmu. Nanti kita acak di sini, kira-kira siapa dulu. Saya kasih waktu, silakan didiskusikan bersama teman-temanmu dulu. Ya, kira-kira yang
Yang awal, yang pertama yang mana dulu? Yang kedua yang mana? Yang ketiga yang mana? Diurutkan dulu. Saya beri waktu. People itu orang. Oke, kita coba. Silahkan nanti yang maju kita urutkan dari sini ya. Kita mulai. Yang maju siapa? Grup 2, yuk silakan salah satu maju. Yang mana dulu nomor 1 jawabannya? Digeret, klik kanan, geret kursornya. Nomor 1 yang mana? Yang mana? Nomor 1 yang mana? Berarti nomor 1 ini geser ke sini. Klik ya, geser. Dikliknya lama. Kliknya lagi lama. Klik, geser. Ya, nomor mana 1? Oke, terus nomor 2 mana? Klik, geser. Next. Klik, geser. Terus mana lagi? Sudah yakin? Kirim jawabannya, benar apa salah? Lihat. Oke, masih salah. Ada yang salah. Oke, silakan kembali. Kita mulai grup lain, coba. Grup lain ya. Oke, kita mulai. Siapa? Jawab. Belum ada yang benar. Oke, grup 1 silahkan maju. Perbaiki. Tadi temanmu masih salah. Yuk, salah satu. Gak apa-apa, yuk. Ya, yuk. Klik kanan, geser. Klik kanan, geser. Sebentar. Oke. Sudah siap? Mulai lagi. Nah ya. Oke. Yuk. Digeret, klik geret. Oke, nah gitu. Oke, terus duanya yang mana? Yo, sambil dilihat. Yang lain siap-siap. Kalau temanmu grup 2 ada yang salah, berarti masih ada kesempatan. Tadi temanmu jawabnya seperti apa? Sudah yakin belum? Kalau sudah, kirim jawabannya, klik kirim jawabannya. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, good, tepuk tangan. Sekarang dibaca yuk, grup 2. Grup 2 tadi dibaca dulu. Yang benar jawabannya yuk, 2 orang berarti. Ya, yang keras. Yang keras, berarti selain ini yang maju, yang keras, berdua. Yang keras, dibaca jawabannya tadi mana? Yang mana dulu berarti? Okay, do you think that Semarang is a great place to live? Okay. Of course, the city is clean and friendly. The food and clothes are very cheap and it is easy to travel around the city. Okay, next. Do you think that there are too many people living in that city? Yes. Yes, I do. Semarang is a big city, so there are many people who live and work there. Okay. I
Oke, good. Give applause with your friends. Oke, saya revisi sedikit ya. Tadi pengucapan kalian ada yang miss ya. Tadi ada kata live, bacanya apa tadi? Live. Yang benar apa? Live ya, live. Kemudian ada kata around, bacanya round ya, around, seperti itu ya. Oke, seperti itu ya. Ada yang tanya? Any question for the task 1? Tugas yang pertama ada yang tanya? Sudah paham? Yakin? Are you sure? Oke. The second task, tugas yang kedua, silahkan dicoba. Complete the following dialogue with the expression from the box. Jadi lengkapi dialognya itu berdasarkan ungkapan yang ada di box. Jadi kamu lihat dialognya antara Firman dengan Salma. Kemudian kalian lihat pilihannya yang ada di kotak di LKPD-mu itu. Silahkan kalian masukkan jawabannya. Oke, ready? Sudah? Kita mulai ya, kita acak lagi. Sudah siap? Kita mulai. Siapa yang maju? Group 4. Oke, silakan maju ke depan. Oke, yuk. Yuk, klik mulai. Oke. Mana dulu urutannya tadi? Setelah I think. Ayo, mana? Bloknya nomor 1 mana? Yang lain sambil perhatikan ya, kalau temu salah berarti jawaban, kalau misalnya sama dengan jawaban di kelompokmu berarti salah, ada yang harus diganti ya. Oke, are you sure? Yakin? Ya, kirim jawabannya. Betul, betul, betul. Oke, good. Give applause for group 4 ya. Oke. Dari 2 soal ini kita sudah bisa melihat ya, fungsi sosialnya tadi adalah bisa berhubungan dengan teman kita, berbicara dengan baik ya. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat struktur bahasanya, struktur teksnya. Tadi ya ada kata I think, ada do you think, kemudian ada I think so. Nah itu, kemudian bahasanya juga banyak dipakai di sini, ada penggunaan it ya, ada I kata ganti, ada my. Nah itu di situ juga ada. Kemudian ada kata that juga ada ya. Dari sini ada yang tanya, any questions? No. Okay, the last for your discussion, tugas yang terakhir untuk diskusi kalian. Silahkan tugas yang berikutnya, tugas ketiga, kalian disuruh mendiskusikan kriteria guru ideal menurut kalian. Guru ideal menurut kalian yang mana di antara 1 sampai 10, mungkin kalian bisa menambahkan lagi 2 ya. Itu ada encourage the student to ask question, apakah itu? Apakah smile a lot, selalu senyum, terus apakah wear a tie, menggunakan dasi? Guru yang ideal menurutmu apakah harus menggunakan dasi? Gitu, apa seperti itu? Apa give a lot of homework, memberikan banyak PR? Talks a lot, banyak berbicara? A strict, disiplin, on time, sama ya, tepat waktu? A good sense of humor, mempunyai humor yang baik. Kemudian provide the student with a visual aid, dress properly. Nah itu silahkan kalian memilih, tik ya, silahkan dicentang. Kira-kira menurutmu di kelompokmu guru yang ideal itu seperti apa? Bisa ditambahkan 2 lagi kriterianya selain di atas 1 sampai 10, kalian bisa menambahkan lagi apa? Kira-kira guru yang ideal menurutmu itu apa? Ya, bisa ditambahkan di nomor 11 sama 12. Silakan nanti kalian menuliskan opinimu ya, kemudian kalian baca ke depan salah satu ya. Yuk kita mulai, yang baca. Oke, grup 2.
salah satu baca ke depan yang keras. In our opinion, an ideal teacher are encourage the student to ask questions. Street is on time, has a good sense of humor, and pendian. Oke. Tadi menurut kelompok 2, guru yang baik, ideal menurut dia, grup kedua adalah strict ya, on time, has a good sense of humor. Kemudian ada lagi passion. Oke. Ya, passion ya, sabar ya, ada teman sabar. Oke, good applause from the group 2. Next. Kita sekarang refleksi diri dulu. Tadi kita sudah belajar tentang ungkapan meminta dan memberi opini. Bagaimana untuk pelajaran hari ini? Menyenangkan. Kenapa senang? Mengetahui materi. Terus ada apa lagi? Ada videonya, iya ada videonya. Apa? Ada permainannya tadi. Senang ya? Menarik ya? Oke. Untuk hari ini yang bisa kita resume pada pelajaran hari ini adalah tadi kita bisa mengidentifikasi fungsi teks, struktur kebahasaan, sama unsur kebahasaannya dari teks opini ya. Tadi kalian sudah tahu penggunaan I think, penggunaan what do you think, tahu. Kemudian kalian bisa mengungkapkan, bisa berbicara tadi ya, bisa mengungkapkan ke depan tentang opini, baik dia memberi, bagaimana, dan mengungkapkannya di depan kelas tadi seperti apa. Kamu juga sudah mencoba speaking loud, bicara dengan keras ya. Itu kemudian kalian juga tadi sudah menyusun teks sederhana tentang opini, tentang bagaimana menjadi guru ideal menurutmu seperti apa. Itu ya tadi ya pembelajaran hari ini ya. Untuk topik kita minggu depan, pertemuan berikutnya adalah tentang invitation. Pernah dengar invitation? Belum. Pernah dengar kata invite? Belum juga. Invitation itu adalah undangan ya. Kita minggu depan topiknya adalah undangan itu ya. Oke, sebelum saya tutup, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for the attention. See you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause for all of you. Thank you.